Saya pertunjukkan laga sengit Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura pada tahun 2023 kemarin, teman-teman. Di turnamen All Cup ini, Magnus Carlsen bermain taktikal. Ada beberapa langkah jebakan dan apakah Hikaru Nakamura terjebak dalam perangkap tersebut? Kita saksikan, teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Seorang Grandmaster asal Norwegia versus Grandmaster asal Amerika Serikat. Sebelum memulai, bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih. Dia memulai dengan kuda F3. Hikaru Nakamura kuda ke F6. Putih pion ke C4, hitam pion ke D6. Dalam bentuk papan seperti ini, English opening terlihat di dalam pertandingan. Next, putih penempatan kuda ke C3 dan hitam mulai aktif pion G6. Persiapan gajah Piancento mungkin ke depan. Setelah putih pion ke E4, jelas gajah Piancento ditetapkan. Pion D dimainkan dua langkah, terlihat jelas pion C, D, dan E sudah berada di jalur 4. Maka dari itu, hitam rokade sayap raja. Magnus Carlsen, penempatan gajah bertujuan jelas mungkin untuk rokade sayap raja ke depannya. Kuda ditempatkan ke A6, Magnus Carlsen merespon rokade sayap raja. Hikaru Nakamura, pion E5 mengajak pertukaran, tetapi diabaikan oleh Magnus Carlsen. Penempatan gajah ke E3 membackup pionnya apabila dimakan oleh pion. Kuda ke G4 mengancam posisi gajah dan gajah langsung mengancam balik posisi menteri. Menteri tidak ditutup tetapi menghindar ke E8. Setelah pion pukul pion, disambut oleh pion, Magnus Carlsen dengan posisi seperti ini menggeser menterinya ke C1. Respon Hikaru Nakamura, penempatan pion ke H6 mengancam gajah dan gajah dipukul mundur ke D2. Tapi tunggu sebentar, teman-teman, sebelum kita melanjutkan pertandingan aslinya, coba kita menganalisa. Pion yang ada di H6, pion hitam pastinya, dijaga dua perwira. Apabila pion H3 dimainkan, kuda akan menghilangkan pengawalannya kepada pion H6. Anggap langkah sederhana, pion D6, lalu putih pion H3. Kuda terpaksa mundur. Dan kesempatan bagi putih untuk mengeksekusi pion yang ada di H6. Jika ini terjadi, penyerangan permainan dan menteri pukul gajah. Raja hitam sangat berbahaya. Pertahanannya sudah hancur. Maka dari itu, di sini Hikaru Nakamura membuat perlindungan kepada pion H6, yaitu menjalankan rajanya ke H7. Bagaimana Magnus Carlsen merespon? Pion C5 dimainkan seolah-olah gratis, karena apabila itu dipukul oleh kuda, maka jelas putih akan menempatkan kudanya ke D5 yang nantinya bertujuan memukul pion ada di C7. Sementara menteri putih mengancam kuda. Jebakan kecil tetapi sangat bermanfaat hasilnya jika diambil. Pion C6 dimainkan Hikaru Nakamura. Gajah melakukan penyerangan permainan. Setelah pion pukul gajah, putih pion H3 mengancam kuda. Kuda dipukul mundur ke F6, lalu benteng ditempatkan ke D1. Perhatikan, teman-teman, saat menteri mengancam pion yang ada di C5, di sini langsung dilindungi oleh gajah ke E3. Tujuan hitam menarik kudanya jelas menyokong pionnya untuk ke F5. Maka dari itu, pada saat menteri ke C2, hitam mengajak pertukaran, disambut oleh Magnus Carlsen. Pion pukul pion dan pion pukul pion. Perhatikan, teman-teman, menteri sedang mengepin raja. Benteng ditempatkan ke E1. Hal ini juga tidak nyaman bagi menteri hitam, maka dia bergeser ke F7. Benteng ditempatkan ke D1, Hikaru Nakamura. Penempatan benteng ke G8. Ada peluang dilihat Magnus Carlsen untuk beberapa langkah ke depan, maka manuver kuda ke E2 tujuannya jelas ke G3. Setelah hitam penempatan gajah ke E6 mengancam pion, Magnus Carlsen mengabaikannya.
Di sini, dia melangkahkan kuda ke G3, menciptakan jebakan kecil, mempersilahkan pion F4 untuk menjebak gajah dan kuda, tetapi ada raja sedang dipin oleh menteri. Maka dari itu, Hikaru Nakamura memundurkan rajanya menghindari pinan, penempatan raja ke H8. Permainan berlanjut, Magnus Carlsen mengabaikan jebakan tersebut karena dia membentuk jebakan yang kedua. Brilliant move, teman-teman. Langkah spektakuler kuda ke H4. Mempersilahkan pion F dimajukan satu langkah, karena apabila itu dimainkan, jelas hitam kewalahan dengan kondisi kuda ke G6 tempo skak dan harus dipukul oleh menteri. Setelah menteri memukul kuda, maka kondisi tidak berimbang, teman-teman. Tidak banyak pilihan, menteri harus dikorbankan. Apabila raja ke H7 menghindari skak, maka rajanya mati dengan sangat tragis. Tempo skak 2 kali kuda dan menteri. Raja harus mundur ke H8, menteri ke H7 skak mat. Langkah ini dilihat jelas oleh Hikaru Nakamura, maka dari itu dia tidak memainkan pion F4, melainkan membuka ruang untuk rajanya. Menggeser benteng ditempatkan ke F8. Tetapi Magnus Carlsen melihat kembali ada peluang, teman-teman. Maka dari itu, dia mencoba bermain langkah tempo. Gajah dipukul mundur ke D2. Dan di sini, rekomendasi dari komputer untuk buah hitam, pion E4 menghambat pergerakan menteri. Dan ini sangat kokoh, pion yang ada di E dan di F. Hikaru Nakamura tidak mengambil langkah itu, malah dia menyerang kuda dengan pion F4. Langsung saja, Magnus Carlsen memanfaatkan kesalahan ini. Yaps, teman-teman, penempatan kuda tempo skak sekaligus mengancam benteng, dan di sini hitam menggeser rajanya ke G8. Karena benteng telah terjepit, maka kuda dimainkan ke H5. Saat gajah mundur ke H8, barulah kuda memukul benteng. Raja menyambutnya. Magnus Carlsen, posisi seperti ini kuda terancam, memberikan perlindungan pion G4, tetapi Hikaru Nakamura langsung empasan, teman-teman. Bagaimana Magnus merespon? Yaps, teman-teman. Di sini tempo skak dilakukan terlebih dahulu, memukul pion dengan gajah. Setelah raja bergeser ke G8, barulah pion dipukul oleh kuda. Luar biasa, teman-teman. Langkah yang sangat krusial yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, membiarkan pion dipukul oleh gajah, tetapi setelah menteri ditempatkan ke E4, tujuannya jelas ke G4 tempo skak. Hikaru Nakamura, penempatan gajah mengancam menteri seperti tujuan awal. Magnus Carlsen langsung tempo skak ke G4. Tidak ditutup, tetapi menghindar ke H7. Kini giliran menteri ditempatkan ke H4, mengepin, dan itu sangat tidak nyaman. Raja kembali ke G8. Kuda menutup pergerakan gajah, tujuannya jelas. Benteng yang nantinya di D1 akan ke D3, tujuannya ke G3. Menteri ditempatkan ke F5, benteng ke D3. Setelah kuda ke G7, kembali melakukan tempo skak oleh kuda. Dan raja menghindar, tentunya ke F7, barulah gajah memukul kuda. Dan kualitas permainan diambil oleh hitam. Itu dibiarkan oleh Magnus Carlsen karena dia memiliki tempo skak ke E7. Saat raja dipindahkan ke G6 mengancam gajah, kembali tempo skak, dan tidak bisa raja ke H5 karena membuka peluang bagi benteng mengambil skak kembali. Maka dari itu, langkah aslinya Hikaru Nakamura dengan posisi seperti ini belum menyerah, tetapi raja ke F7. Berikutnya, teman-teman, skak kembali di D7. Yaps, teman-teman, apa yang bisa diperbuat oleh hitam jika sudah seperti ini? Keputusannya, dia menyerah. Karena apa, teman-teman? Apabila raja ke G6, maka kuda tempo skak menteri akan tumbang. Mungkin ada juga yang berpikir,
raja dilarikan ke G8, sama saja. Menteri akan tumbang karena kuda tempo skak. Selamat apabila raja ke F8, menterinya yang selamat, tetapi rajanya tewas. Langsung tempo skak, raja bergeser ke G8, skak mat cantik oleh kuda. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, bagaimana Magnus Carlsen mengepres langkah-langkah taktikal dan menciptakan beberapa jebakan, dan berhasil. Dukung terus channel ini agar terus memberikan video-video unggulan untuk kalian dan bisa mendapatkan ilmunya saat bermainan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.